Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya di kelas Matematika SMK. Kali ini kita akan membahas materi KD Pengetahuan 3.16. Menentukan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Sedangkan KD keterampilan 4.16 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Video kali ini kita hanya akan membahas tentang materi determinan pada matriks ordo 2 dan 3. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan determinan matriks berordo 2 dan 3. Jika diketahui matriks berordo 2x2 dengan matriks A, elemen baris pertama A dan B, elemen baris kedua C dan D, maka nilai determinan matriks A itu bisa kita definisikan sebagai berikut, yaitu determinan A sama dengan, ini seperti garis lurus ya, memang garis lurus seperti tanda mutlak begitu. Kemudian elemen dari matriks A kita tulis ulang seperti ini, kemudian mencari determinannya adalah sama dengan AD dikurangi BC. AD itu adalah elemen dari diagonal utama dikurangi BC itu adalah elemen dari diagonal kedua. Sedangkan untuk matriks berordo 3x3, diketahui matriks berordo 3x3 dengan matriks A, elemen baris pertamanya A, B, dan C, elemen baris kedua D, E, dan F, elemen baris ketiga G, H, dan I. Maka nilai determinan dari matriks A sama dengan, ini namanya cara menambahkan dua kolom dari matriks yang diketahui, bagian pertamanya. Ya, dua kolom bagian pertama, yaitu A, B, D, E, G, H, itu kita tulis ulang. Di sebelah sini ini namanya cara Sarus. Kemudian mengalikannya adalah, kalian bisa lihat ini ada A dikali E dikali I. Ya. Itu kita kalikan untuk elemen diagonal utamanya. Ditambah B, F, G. Ditambah C, D, H. Itu adalah bentuk perkalian dari diagonal utama. Kalau diagonal utamanya sudah dikalikan, kemudian sudah dijumlah, kemudian dikurangi dengan elemen diagonal kedua, yaitu C, E, G dikurangi A, F, H dikurangi B, D, I. Ya. Jadi bentuknya seperti ini untuk determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, pada matriks itu ada yang namanya nilai determinannya sama dengan 0 dan ada juga yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau matriks yang nilainya determinannya sama dengan 0 itu kita sebut sebagai matriks singular, dan matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0 itu disebut matriks non-singular. Untuk lebih jelasnya dari penyelesaian menggunakan determinan matriks berordo 2x2 dan ordo 3x3, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui matriks berordo 2x2, matriks A sama dengan elemen baris pertama negatif 5 dan 4, elemen baris kedua negatif 7 dan 6. Dan matriks B sama dengan elemen baris pertama 4 dan negatif 2, elemen baris kedua negatif 3 dan 5. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai determinan matriks A untuk bagian yang pertama dan bagian yang B menentukan nilai determinan matriks P. Jika matriks P-nya di sini ada syarat seperti ini, mari kita selesaikan bersama. Satu persatu, bagian yang A terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, karena di sini yang diminta hanya matriks A, determinan matriks A sama dengan, kita tulis seperti ini tanda mutlak ya,
kayak tanda mutlak ya, ini tanda determinan. Kemudian elemen dari matriks A kita tulis ulang di sini. Kemudian rumusnya adalah AD dikurangi BC. Berarti AD dikurangi BC. Perkalian diagonal utama berarti negatif 5 dikali 6, begitu ya. Kemudian dikurangi 4 dikali negatif 7. Negatif 5 dikali 6 ketemunya negatif 30. Kemudian negatif 4 dikali negatif 7 ketemunya 28. Jadi negatif 30 ditambah 28 sama dengan negatif 2. Jadi nilai determinan matriks A sama dengan negatif 2. Bagaimana untuk penyelesaian bagian yang B? Jadi kalau yang bagian A masih sederhana. Giliran bagian yang B ini ada operasi aljabarnya, jadi sudah modifikasi soal. Ditanyakannya adalah determinan matriks P. Matriks P-nya itu sama dengan B dikurangi 3A. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan dulu nih B dikurangi 3A-nya. Ya. Kita tulis matriks B itu elemennya adalah elemen baris pertama 4, negatif 2, negatif 3, dan 5. Kemudian dikurangi 3 dikali matriks A-nya kita tulis ulang seperti ini. Ya. Yang perkalian skalar 3 dengan dalam kurung ini, matriks ini kita selesaikan terlebih dahulu. Yang matriks B kita tulis ulang. Kemudian dikurangi 3 dikali negatif 5 ketemunya negatif 15. Kemudian 3 dikali 4 ini kita tulis di sini 12. Kemudian 3 dikali negatif 7 ketemunya negatif 21. 3 dikali 6 ketemunya 18. Jadi tanda operasi aljabar dikurangi kita tulis ulang saja seperti ini. Ya. Kemudian baru kita selesaikan. 4 dikurangi negatif 15. Ketemunya adalah 19. Ya. Kemudian negatif 2 ini dikurangi 12. Ketemunya adalah negatif 14. Kemudian sekarang giliran yang baris kedua. Negatif 3 ini dikurangi negatif 21. Negatif dikali negatif ketemunya positif. Berarti negatif ditambah negatif 3 ditambah 21. Jawabannya adalah 18. Kemudian 5 dikurangi 18 sama dengan negatif 13. Kalau matriks P-nya sudah ketemu, berarti kita langsung selesaikan, kita cari nilai determinan matriks P. Ya. Determinan matriks P sama dengan elemen ini, kita tulis ulang di tanda determinannya. Kemudian perkalian diagonal utama 19 dikali negatif 13. Kemudian dikurangi negatif 14 dikali 18. Ya. 19 dikali negatif 13 ketemunya adalah negatif 247. Kemudian negatif dikali negatif 14 dikali 18, jawabannya adalah plus 252. Jadi 252 dikurangi 247 sama dengan 5. Jadi nilai determinan matriks P adalah 5. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Jika ada yang belum paham, belum jelas, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Contoh yang pertama selesai, sekarang kita masuk untuk ke contoh soal berikutnya. Yang bentuk soalnya mungkin agak sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Diketahui matriks A sama dengan elemen baris pertama 2X dan 8, elemen baris kedua 3 dan X. Dan matriks B sama dengan elemen baris pertama X dikurangi 3 dan negatif 1, elemen baris kedua 5X dan X. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X jika nilai determinan A sama dengan nilai determinan matriks B. Karena di sini ada syarat dan ada pertanyaannya adalah nilai X. X di sini kita belum diketahui, berarti syaratnya adalah ini. Determinan A sama dengan determinan B. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis determinan A sama dengan determinan B. Nah, begini ya. Determinan A, matriks A-nya elemennya kita tulis ulang di sini. Kemudian elemen matriks B
juga kita tulis ulang di sebelah sini ya. Ini sudah sengaja saya buat elemen dari diagonal utamanya berbeda warna dengan diagonal keduanya ya, elemen diagonal kedua. Kalau sudah seperti ini, kalian tadi sudah dapat rumus mencari determinan matriks ordo 2 kali 2, yaitu AD dikurangi BC. Perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal kedua. Jadi ini yang ruas kiri 2x dikali x. Ketemunya adalah 2x kuadrat. Dikurangi 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24 gitu ya. Jadi kita tulis seperti ini dulu. 2x dikali x hasilnya adalah 2x kuadrat, tapi kita tulis ulang dulu begini supaya kalian jelas. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya adalah ini. Kemudian yang ruas kanan x dikurangi 3 dikali x. Kita tulis ulang dulu seperti ini. Dikurangi negatif 1 dikali 5x. Kita tulis ulang seperti ini. 2x dikali x ketemunya 2x kuadrat. Dikurangi 3 dikali 8 hasilnya 24. Kemudian x ini dikalikan dengan x ini sama dengan x kuadrat. Dikurangi 3 dikali x hasilnya adalah 3x. Kemudian negatif dikali negatif 1 dikali 5x. Jawabannya adalah plus 5x. Ya. Kita selesaikan. Yang punya pangkat yang sama kita gabung. Kemudian yang punya variabel, yang tidak punya variabel juga kita gabung ya. Kita pindahkan semua ke ruas kiri. 2x kuadrat dikurangi 24 itu tetap ada di ruas kiri. Kemudian x kuadrat dikurangi 3x tambah 5x kita pindahkan ke ruas kanan. Ke ruas kanan, ke ruas kiri. X kuadrat pindah ke ruas kiri, ketemunya adalah negatif x kuadrat. Negatif 3x pindah ke ruas kiri plus 3x. Kemudian plus 5x pindah ke kiri, ketemunya adalah min 5x. Sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0-nya. 2x kuadrat dengan x kuadrat ini bisa kita gabung. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian 3x dikurangi 5x hasilnya adalah min 2x. Min 24-nya nggak ada temennya, jadi kita tulis ulang, kemudian disama dengankan 0. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara mencari x-nya? Kalian sudah dapat ilmu persamaan kuadrat. Jika diketahuinya persamaan kuadrat, bagaimana cara mencari x-nya? Ya, betul, yaitu kita menggunakan pemfaktoran. Ya. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 sama dengan 0, maka bentuk pemfaktorannya adalah berapa dikali berapa, hasilnya adalah bentuk x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24. Ketemunya adalah x tambah 4 dikali x dikurangi 6. Sama dengan 0, jangan lupa. Jadi x1-nya adalah negatif 4, sedangkan x2-nya adalah 6. Karena tadi pertanyaannya adalah mencari nilai x, berarti nilai x-nya ini sudah ditemukan. Ya. Jadi nilai x yang memenuhi adalah negatif 4 atau 6. Ini untuk contoh soal yang kedua. Semoga paham ya kalian. Kemudian contoh soal yang ketiga, kita lanjutkan dulu. Modifikasi soalnya kita lihat ya. Diketahui matriks B sama dengan elemen baris pertamanya adalah 2 dan 4, elemen baris kedua 3 dan 1. Dan matriks identitas, ya ini matriks identitas, simbolnya adalah I sama dengan elemen baris pertamanya 1 dan 0, elemen baris keduanya 0 dan 1. Matriks B dikurangi KI adalah matriks singular. Tentukan nilai K yang memenuhi, itu pertanyaannya. Jadi syaratnya adalah matriks B dikurangi K dikali matriks I adalah matriks singular. Tadi di awal definisi dari matriks singular itu adalah jika nilai determinannya sama dengan 0, kita sebut sebagai matriks singular. Jadi nanti ini kalau kita determinankan dari matriks ini itu hasilnya sama dengan 0. Kita tulis saja dulu seperti ini ya.
untuk penyelesaiannya. Jadi ini ada tanda determinan, tanda mutlak seperti ini, garis lurus, B dikurangi KI sama dengan 0, begitu ya. Kita selesaikan nih yang B dikurangi KI-nya. Nah, begini. Jadi jangan lupa ini ada tanda determinan ya, tanda mutlak, begini. Kemudian matriks B-nya kita tulis ulang di sebelah sini. Kemudian konstantanya ini bukan konstanta apa ya, bilangan skalar begitu, ini K, kemudian matriks identitasnya yang I kita tulis di sebelah sini. Kemudian kita selesaikan 2, 4, 3, I. Jangan dideterminankan dulu, tapi kita selesaikan dulu, ini yang K-nya kita kalikan dulu dengan yang matriks identitas. Ya. Ketemunya adalah seperti ini, yang ini tulis ulang, ya, yang K dikali 1 ketemunya K dikali 0 ketemunya 0, K dikali 0 yang ini ketemunya juga 0, K ini dengan dikali 1 ketemunya adalah K. Yang dalam ini kita selesaikan 2 dikurangi K, begitu ya. Kemudian 4 dikurangi 0, hasilnya adalah 4. 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. 1 dikurangi K, kita tulis ulang seperti ini. Ini nggak bisa dikurangi ya, karena satunya variabel K, satunya bilangan bulat. Nah, baru setelah ini kita cari determinan determinan dari matriks ininya ya. Jadi AD dikurangi BC, perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal kedua. 2 dikurangi K dikali 1 dikurangi K ya. Itu dikalian-kalikan. Dikurangi 3 dikali 4 seperti ini, atau 4 dikali 3 sama aja. Kita selesaikan, 2 dikali 1 ketemunya adalah 2. Kemudian 2 dikali negatif K, ketemunya negatif 2K. Negatif K dikali 1, ketemunya negatif K. Kemudian negatif K dikali negatif K, ketemunya adalah plus K kuadrat. Dikurangi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Sama dengan 0, jangan lupa. Kita urutkan dari pangkat tertinggi sampai ke pangkat terendah. K kuadrat nggak ada temennya, kita tulis ulang. Kemudian negatif 2K ini dikurangi K, hasilnya adalah kita gabung menjadi negatif 3K. Kemudian 2 ini dengan negatif 12, hasilnya adalah negatif 10 sama dengan 0. Karena ini bentuknya adalah persamaan kuadrat, bagaimana mencari nilai K? Sama seperti yang tadi, yaitu dengan cara memfaktorkan. Ya. Berapa hasil pemfaktorannya? Karena K kuadrat dikurangi 3K dikurangi 10 sama dengan 0, maka K dikurangi 5 dikali K tambah 2. Hasilnya adalah K1 sama dengan 5 dan K2 sama dengan negatif 2. Jadi K-nya sudah ditemukan. Jadi nilai K yang memenuhi adalah negatif 2 atau 5. Sampai sini untuk contoh soal kedua dan ketiga. Ada yang ditanyakan atau tidak? Semoga kalian jelas untuk penjelasan contoh soal 2 dan soal ketiga. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Untuk contoh soal 1, 2, dan 3 itu tadi mewakili untuk yang modifikasi soal dari soal matriks berordo 2 kali 2. Untuk contoh soal berikutnya, ini adalah mewakili untuk matriks berordo 3 kali 3. Pertanyaannya nanti masih sama, yaitu menentukan nilai determinan. Contoh soal yang keempat, diketahui matriks berordo 3 kali 3 dengan matriks A. Elemen baris pertama itu adalah negatif 1, 3, dan 0. Kemudian elemen baris kedua 5, 2, dan negatif 3. Elemen baris ketiga 1, 0, dan 4. Pertanyaannya adalah tentukan nilai determinan dari matriks A. Berarti kita tentukan untuk matriks A-nya, kita tulis ulang seperti ini. Jangan lupa kita menggunakan cara sarus, menambahkan elemen 2 kolom pertamanya ini. Negatif 1, 3, 5, 2, 1, 0 kita tulis ulang di sini. Ya. Kemudian kita selesaikan perkalian diagonal utama, berarti negatif 1 dikali 2 dikali 4. Ya, itu kita kalikan. Kemudian elemen berikutnya,
yaitu perkalian 3 dikali negatif 3 dikali 1. Kemudian ditambah 0 dikali 5 dikali 0. Kita tulis seperti ini ya. Jadi semua untuk diagonal utama itu dijumlah ya. Kemudian dikurangi dengan perkalian diagonal kedua, 0 dikali 2 dikali 1 ya. Dikurangi perkalian negatif 1 dikali negatif 3 dikali 0. Dikurangi 3 dikali 5 dikali 4. Seperti itu ya. Kita tulis bentuknya begini. Jangan sampai keliru plus minusnya ya. Kemudian kita cari negatif 1 dikali 2 dikali 4 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian 3 dikali negatif 3 dikali 1 hasilnya negatif 9. 0 dikali 5 dikali 0 berarti ditambah 0. Kemudian negatif 0 dikali 2 dikali 1 hasilnya berarti dikurangi 0. Negatif 1 dikali negatif 3 dikali 0 hasilnya 0 berarti negatif berarti dikurangi 0. Kemudian 3 dikali 5 dikali 4 ketemunya adalah 60 berarti nanti dikurangi 60. Nah seperti ini. Negatif 8 dikurangi 9 ketemunya adalah negatif 17. Negatif 17 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 0 tetap hasilnya negatif 17. Dikurangi 60 hasilnya adalah negatif 77. Jadi nilai determinan matriks A adalah negatif 77. Mudah ya untuk matriks berordo 3 kali 3. Contoh yang terakhir dari determinan yaitu contoh yang kelima. Jika bentuknya seperti ini bagaimana? Ya, tadi contoh yang di matriks berordo 2 kali 2 itu adalah bentuk singular. Tadi sudah Ibu sampaikan yang namanya matriks itu ada yang singular, ada yang non-singular. Nah ini untuk mewakili contoh yang non-singular. Tentukan nilai X dari persamaan, kita tulis diketahuinya bentuknya seperti ini. Ini ada tanda mutlak langsung ya, sama dengan X tambah 2. Penyelesaiannya adalah berarti kita menambahkan 2 kolom ini ya, menambahkan 2 kolom ini. Nah seperti ini ya. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya X kuadrat dikali 1 dikali 1 ya. Ketemunya adalah bentuknya. Kemudian X dikali 1 dikali 0. Kemudian ditambah 2 dikali 0 dikali 0 begitu ya. Hasilnya adalah berapa? Kemudian dikurangi 0 dikali 1 dikali 2. Hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi 0 dikali 1 dikali X kuadrat hasilnya adalah 0. Dikurangi 1 dikali 0 dikali X ketemunya juga 0. Kita tulisnya bentuknya seperti ini sama dengan X tambah 2. Kalau sudah begitu X kuadrat kali 1 dikali 1 tetap jawabannya adalah X kuadrat. Ini dikali ini hasilnya 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Ya berarti ruas kiri hanya tersisa X kuadratnya saja sama dengan X tambah 2. Seperti ini ya. Karena di sini ada X kuadrat berarti yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Seperti biasa jika ketemu persamaan kuadrat bagaimana cara mencari X-nya yaitu dengan cara difaktorkan. Ketemunya adalah X dikurangi 2 dikali X tambah 1. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 1 atau 2. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Jika pembahasannya belum jelas atau masih ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK.
Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.